Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Crisis Channel. Kali ini kita akan membahas tentang TOEFL Strategy, yaitu bagian listening, yaitu bagian part A-nya. Di sini kita akan berlatih bagaimana berlatih bahwa dalam dialog dalam part A itu ada yang contradiction, assumption, dan questions. Maksudnya contradiction di sini adalah bahwa speaker 1 dan speaker 2 berbeda pendapat tentang suatu hal. Nah, kadang-kadang kita yang mendengarkan itu suka bingung, ini maksudnya apa gitu. Jadi kita biasakan kira-kira seperti apakah yang dimaksud dengan contradiction tersebut. Kemudian juga speaker 2 kadang-kadang membuat asumsi atau menyimpulkan dari apa yang dinyatakan oleh speaker 1. Jadi dia berkesimpulan, dan kesimpulannya ini kita pun harus jeli untuk melihat maksudnya apa. Dan kemudian juga ada kadang speaker 2-nya mengajukan pertanyaan lagi. Nah, kira-kira pertanyaan itu maksudnya apa? Nah, kita akan bahas dengan memberikan contoh dalam bentuk script. Contohnya yang contradiction. Kata speaker satunya, Larry said that he couldn't work overtime last week, katanya. Si Larry ini bilang bahwa dia nggak bisa kerja lembur minggu lalu. Kemudian dibantah, dikontradik oleh speaker 2. As a matter of fact, he could. Nah, di sini kan pendek aja dia bilang he could. Kita kan nggak ngerti he could apa ya tadi. Nah, makanya kita harus perhatikan apa yang dinyatakan oleh speaker 1. Speaker 1 menyatakan he couldn't, dia nggak bisa. Sementara speaker 2 menyatakan he could, dia bisa. Maka narrator akan bertanya, what does the man say about Larry? Maka pilihan jawabannya adalah, kalau Alpha nggak mungkin, he always comes late for work, he never works extra hours, he work extra hours last week. Nah, ini mungkin sesuai dengan pernyataan dari speaker 2 yang menyatakan he could, maksudnya dia bisa kerja lembur minggu lalu. Kerja lembur, overtime, sama dengan extra hours. Nah, kalau Delta enggak ya, he hasn't had her job very long. Nah, dia kerja. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah Charlie. Berikutnya, contoh contradiction berikutnya adalah Simon bilang, Anthony always talks about how he is crazy about dancing. Jadi katanya si Anthony ini suka banget menari gitu ya. Terus si woman bilang, really? Okay, but you haven't seen him out on the dance floor, have you? Nah, dengan nada seperti itu, really? But you haven't seen him out on the dance floor, have you? Nah, berarti dia membantah apa yang dinyatakan oleh speaker 1. Speaker 1 bilang si Anthony suka, berarti speaker 2 berpendapat berbeda menyatakan si Anthony sama sekali tidak suka. Nah, kalau kita jawab apa? Nah, ini ada pilihan jawabannya. Ini juga kita lihat dari kata but-nya juga bisa dipetunjuk bahwa dia berbeda-pendapat dengan speaker 1. Nah, ini jawabannya adalah he is very good dancer, he doesn't like dancing that much, he hasn't actually danced yet, he always goes dancing 4 times a week. Nah, dari pernyataan keempat ini yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si woman adalah bravo, he doesn't like dancing that much. Dia suka dansa tapi nggak segitu banget gitu. Contoh lainnya adalah all of the students voted for Sonny to become the next president of student body, katanya. All of the students, kata speaker 1. Terus dibantah oleh si man. Well, most of them did anyway. Nah, speaker 1 bilang all, berarti semuanya dong. Terus kata si man, well, most of them did anyway. Most of them berarti menyatakan kebanyakan. Berarti kalau kebanyakan tidak semua dong, berarti ada yang tidak memilih. Nah, jadi dibantah oleh si man, tapi dibantahnya nggak full, dia cuma memperbaiki pernyataan ataupun fakta yang diberikan oleh speaker 1 yang menyatakan faktanya bahwa semuanya, padahal kenyataannya nggak semuanya, hanya sebagian besar iya, tapi nggak semuanya. Maka pilihan jawabannya kalau alpha nggak mungkin. Kemungkinan berapa? Some of the students didn't want Sonny to win the election. Berarti kan beberapa ada yang nggak milih Tony. Nah, maka jawabannya adalah bravo. Nah, itu contoh contradiction.
Sekarang yang membuat assumption. Jadi si speaker 2 berasumsi dari apa yang dinyatakan oleh speaker 1. Contohnya, Julian's not here right now. She's at her history class. Oh, so he decided to take that course after all. Jadi Simon bilang Julian itu nggak di sini sekarang, dia sedang di history classnya. Terus kata Simon, so he decided to take that course after all. Oh, jadi dia ngambil kelas history jadinya gitu. Terus what had the man assumes about Julian? Jadi mungkin sebelumnya Julian itu tidak mau ngambil history, tapi ternyata dia sudah masuk di kelas history. Berarti kalau dia sudah masuk ke kelas itu, berarti dia sudah mendaftar. Itu yang disimpulkannya. Maka dia menyimpulkan bahwa Julian he wouldn't take the course. No, he had already completed the course. Jadi selama ini dia simpulkan bahwa si Julian gak bakal ngambil, tapi ternyata dia ngambil itu kelas. Nah, sementara untuk pertanyaan, contohnya, Professor George said that Mark Twain was his favorite writer. When did he say that? Nah, dia bertanya nih, si speaker 2 malah bertanya. Terus ditanya sama narator, what does the man want to know? Apa yang ingin diketahui oleh si speaker 2? Jadi, yang pengen diketahui adalah kapan si profesor mengatakan itu. Maka sama dengan Charlie. Oke? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami contohnya. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Jadi itu adalah beberapa yang keluar di dalam TOEFL, ekspresi yang keluar dalam TOEFL, dimana kita harus membiasakan untuk mendengarnya terlebih dahulu dan kemudian bisa mengaplikasikan strategi yang lain. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.